Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, senang sekali siang hari ini kita dapat bertatap maya lagi dalam kegiatan untuk meningkatkan kompetensi kita kembali. Yang sebetulnya ini sih menurut saya ini nggak terlalu sulit ya, karena kuisis ini sudah sering kita gunakan. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir dalam pertemuan virtual melalui Zoom ini. Ada juga peserta dari Bali kalau nggak salah, kalau sudah bergabung. Selamat sore, barangkali sekarang sudah masuk waktu, berarti pukul 3 lebih. Saya ucapkan selamat sore, dan rata-rata adalah Bapak Ibu guru dari Jawa Barat, khususnya Kota Bekasi, ada juga dari Bogor, ada juga dari Cianjur. Selamat bergabung hari ini dan lusa. Kenapa kita kasih jeda sehari supaya Bapak Ibu nanti bisa punya spare waktu untuk mendalami dan mungkin mengerjakan tugas apabila ada tugas. Kayaknya sih nggak perlu ada tugas, cuman checklist kompetensi sama laporan barangkali ya. Terima kasih saya sampaikan juga Bu Santi, partner saya yang selalu ready menemani saya untuk dari awal kita pengimbasan reguler. Pesertanya lumayan 350-an, dan hari ini kita TOT, Training of Trainer, Bapak Ibu. Nanti setelah lulus kegiatan ini, Bapak Ibu akan diminta untuk melatih guru-guru boleh di sekolah Bapak Ibu atau lintas sekolah juga nggak masalah. Karena ini Bu Santi, ini ada beberapa guru yang ternyata satu sekolah. Nggak masalah kan ya? Nggak masalah. Yang penting target itunya loh Pak. Jadi si guru tersebut minimal ke 10 guru. Jadi nanti kalau misalnya ada di sekolah yang sama jumlah gurunya kan harusnya ada 20 ya. Jadi bisa gugus ya. Kalau di saya ada gugus, kalau di Bekasi sama nggak sih ada gugus? Ada dong. Oh, masa di Jonggol ada, di Bekasi nggak ada? Jadi ya takutnya beda Pak. Iya, gitu. Jadi bisa digabung segugus itu, jadi banyak kan. Betul. Jadi di awal itu kekhawatiran calon peserta itu nanti pengimbasannya seperti apa kan gitu. Kalau perlu nanti kita fasilitasi, Bapak Ibu bisa berkelompok bergabung, apalagi SMP nih punya MGMP, sekali share pendaftar bisa langsung 2.000 ya Pak Adin. Pak Adin nih ketua MGMP PJOK. Salam kenal Pak Adin. Ada ketua MGMP sekota Bekasi juga Pak Arif. Beliau kalau sekali share bisa langsung ribuan yang daftar. Jadi saya kira nggak masalah Bapak Ibu yang nanti pengimbasannya ingin bergabung dengan rekan guru yang lain. Jadi misalnya mau berdua atau bertiga berkelompok itu Bapak Ibu ya. Nanti pesertanya ada berapa? Tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi. Minimal kan 10 peserta, syukur-syukur lebih. Karena Bapak Ibu, dari kuisis sendiri sudah tidak ada pelatihan untuk super trainer. Jadi sekarang dialihkan menjadi school trainer gitu ya Bu Santi ya. Ya, betul. Namun apabila Bapak Ibu nanti mencapai peserta pengimbasan itu 100, rencananya akan dinaikkan statusnya menjadi super trainer gitu ya Bu Santi ya. Betul Pak Jin. Nah, jadi keuntungannya betul. Jadi nggak hanya sekali Bapak Ibu nanti pengimbasan, boleh dilanjut lagi, boleh lanjut lagi. Nah, untuk penerbitan sertifikat gimana nanti sudah ada mekanisme lah. Nanti ada tim kuisis yang bisa membantu dalam penerbitan sertifikat. Bapak Ibu tinggal merancang
kapan mau pengimbasan, yang penting ada dokumentasi, ada flyer sebagai bukti, ada barangkali nanti kita perlukan daftar hadir atau daftar peserta pengimbasannya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu nggak perlu khawatir bagaimana pengimbasannya, kalau perlu nanti kita bantu share informasinya, karena masih banyak sebetulnya di Kota Bekasi khususnya Bapak Ibu guru ini belum punya sertifikat kuisis. Walaupun sudah memakai, tapi banyak yang belum punya sertifikat kuisis. Jadi seperti itu. Baik, untuk materi hari ini dan lusa sebetulnya hanya pendalaman ya Bapak Ibu. Kenapa pendalaman? Karena kuisis ini saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakan gitu. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya akunnya dan sudah sering menggunakan. Maka kita hanya pendalaman dan rata-rata itu sudah jago gitu. Apalagi yang sebagai peserta TOT itu rata-rata sudah jago malah. Malah kemarin peserta pelatihan reguler juga ternyata ada yang sudah terbiasa, sudah banyak, sudah sering menggunakan kuisis, bahkan hasil kuisnya dan ketika kita minta membuat lesson itu yang pelajaran itu hasilnya juga keren-keren gitu, luar biasa sekali. Nah, baik Bapak Ibu, untuk target dari pertemuan pertama ini berdasarkan kurikulum pelatihannya, saya izin share screen. Ini mau Bu Santi dulu apa saya dulu? Kayaknya ininya Bu Santi deh. Pakemnya Bu Santi nih. Ya, saya sih lebih di kuis. Iya. Saya nyiapin yang kemarin ini mohon maaf Bapak Ibu, ada yang peserta kemarin? Ada. Oh, ada. Berarti ada. Aduh, udah itu dong. Saya nggak nyiapin ini PDF yang baru. Tadi saya sambil edit-edit dikit. Iya. Apa mau saya? Apa Bu Santi ini? Ya. Jenal aja deh, saya nggak persiapan, saya kalau nggak ada ini tuh. Oke. Sebentar, ada suaranya bocor nih, agak ini cukup mengganggu. Oke. Bentar. Bentar ya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk sesi 1 ini tuntutannya cuma sederhana Bapak Ibu, dan ini saya yakin Bapak Ibu ini udah menguasai. Ya, nanti Bapak Ibu juga mengenalkan ke peserta pengimbasan ini aja. Ini dan kedua ini. Cuman 2 hal ini, tentang kuis dan tentang presentasi interaktif ya. Nah, yang untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang ini. Pengenalan awal kuisis. Kenapa kuisis ya? Kenapa sih perlu kuisis gitu? Kan sudah ada Kahoot, ada apa lagi tuh? Apa nama Slido gitu ya. Kenapa perlu kuisis? Nah, ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kuisis ini menurut saya ini memiliki banyak kelebihan. Selain ada apa fitur yang sangat menarik, teleportasi ya Bapak Ibu. Ini ada 3 juta soal yang bisa kita adopsi tanpa kita membuat. Nah, dan akan berkembang terus, meningkat terus karena tiap hari itu ada orang yang membuat soal gitu. Kuisis selain itu, kuisis juga memberikan laporan yang sangat detail, mulai dari berapa menjawab betul, berapa persen menjawab salah, soal mana yang belum dikuasai siswa gitu. Nah, ini kenapa kuisis hadir, dan menurut saya ini menjadi solusi memudahkan guru gitu, bukan untuk mempersulit guru. Gitu. Itu yang perlu kita perlu kita sepakati bersama. Kenapa kok perlu ada kuisis lagi? Kan udah ada Kahoot yang dulu saya sering pakai Kahoot Bapak Ibu, tapi begitu ada kuisis saya dimanjakan dengan fitur teleportasi. Saya bisa membuat persiapan mengajar dalam waktu yang sangat singkat gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu punya akun super.
Ya. Dengan akun super kita bisa teleportasi lesson yang dibuat oleh orang lain. Presentasi gitu. Baik, Bapak Ibu, kita akan praktekkan bagaimana membuat akun dan mengubah bahasa, kemudian melakukan pencarian kuis publik, mencetak kuis dalam format PDF, kemudian mengedit kuis publik, menggunakan fitur teleportasi, mengatur publik dan private quiz, memahami pengaturan game, menyelenggarakan kuis dalam mode PR, menyelenggarakan kuis dalam mode klasik, dan mengakses fitur laporan. Langsung saja kita ke ini ya, membuat akun. Iya. Udah pada punya belum Pak Jenal? Mungkin pada ditanya. Menurut saya sih udah semuanya punya gitu. Tapi kan perlu proses. Nanti peserta ini kan menjelaskan ke peserta pengimbasan. Jadi Bapak Ibu, sekalipun kita hari ini kita sudah menguasai kuisis, mari kita sama-sama untuk memulai dari nol gitu. Dari awal. Karena nanti Bapak Ibu peserta kita, kalau ini yang hadir sekarang sih saya yakin udah canggih-canggih semua. Tapi nanti Bapak Ibu peserta Bapak Ibu ada yang kemungkinan megang mouse aja takut kesetrum kan gitu. Nah, maka kita perlu belajar memulai dari nol. Nah, kita memposisikan diri sebagai peserta. Jadi nanti kita bisa merasakan peserta yang lambat, peserta yang cepat. Jadi sekalipun Bapak Ibu sekarang udah menguasai betul kuisis, nah, mari kita mencoba memulai dari nol, seperti nggak tahu apa-apa, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, di kolom browser ini ketik saja quizzes.com, double Z, terakhirnya .com. Ini kebetulan sudah, ini akun saya, jadi saya akan logout dulu Bapak Ibu. Bentar. Saya logout dulu dari sini, keluar. Nah, akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu di tampilan awal. Bapak Ibu yang belum punya akun, nanti peserta itu kita ajari dari awal dia membuat akun. Ya, berarti pilih bisa sign up atau get start. Sama aja. Nanti munculnya itu juga. Kita klik. Nah, karena kebanyakan itu peserta memiliki akun Google Gmail, maka ini yang paling mudah menurut saya. Walaupun semua bisa, pakai Microsoft bisa, pakai Yahoo juga bisa. Tapi rata-rata itu guru punyanya Gmail. Klik saja. Pilih akun yang digunakan. Nah, saya coba akun ini ya. Ini udah ada kayaknya, udah saya pernah buat. Udah pernah didemokan. Oh iya, udah ada. Saya logout lagi Bapak Ibu. Daftar, ya. Lanjutkan Google. Saya pilih yang belum, kayak ini belum nih. Emailnya apa ya? Enggak. Kalau sudah tersimpan di ini kita sih nggak perlu email Bapak Ibu. Kalau sudah tersimpan di laptop kita ya. Nah, ini pilih how are you using quiz. Artinya apa ya? Nggak tahu saya. Tapi saya pilih ini aja. At a school. Ya. Kita sebagai apa Bapak Ibu? Pilih sebagai teacher. Ya. Kalau sebagai student kita nggak bisa buat kuis. Tapi kita sebagai guru. Nah, dalam tampilan awal Bapak Ibu, ini akun basic. Di sini ada upgrade to super, berarti ya ini akun basic ya. Oh ya, ada menu baru Bapak Ibu, ada menu referral. Kalau Bapak Ibu menyarankan satu akun baru ya untuk mendaftar kuisis, maka Bapak Ibu akan dapat 1 bulan akun super. Ini menu baru dari kuisis. Betul Bu Santi ya? Pak Jenal. Iya. Jadi ini bisa disiasati kalau Bapak Ibu mau dapat setahun akun super,
tiap Sebulan- sebulan sekali sebulan Bapak Ibu setiap sebulan sekali mereferral, menyarankan orang untuk membuat akun kuisis baru gitu. Tapi dengan email yang baru, email yang berbeda. Nah, ini kalau mau ngakalin ya. Tapi nggak tahu ini program ini sampai kapan kan nggak tahu. Apakah selama setahun itu masih berjalan gitu. Nah, baik, setelah muncul ini Bapak Ibu, kita ubah ke bahasa ya. Ubah bahasa berarti ke setting. Nah, di sini ini ada nama kita. Nah, ini Bapak Ibu di sini bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Nah, oke, udah langsung muncul. Kalau mau diubah kata sandinya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau mau dihapus akun, nah nanti mungkin setelah ini akan saya hapus lagi akunnya supaya nanti kalau ada pengimbasan lagi saya bisa pakai akun link ini untuk ini ya, untuk presentasi. Contoh, simpan perubahan. Oke, udah ya, udah tersimpan ya otomatis ya, Santi ya. Baik Bapak Ibu, ini saya udah masuk materi keberapa nih? Udah kedua atau ketiga ya? Nah, ternyata cuman begitu aja Bapak Ibu, nanti mencontohkan seperti itu ke peserta. Bapak Ibu kalau di sekolah bisa pakai satu infokus, apalagi yang sekolah berdua, satu sekolah berdua, tinggal berdua aja ngejelasinnya, udah selesai tugas-tugasnya. Nah, setelah ini itu berarti melakukan pencarian kuis publik. Nah, sebelum melakukan pencarian kuis publik, di sini Bapak Ibu bisa cari di sini, nah, atau Bapak Ibu buat. Nah, tapi di sini ya, misalnya sini mau nyari apa ya kira-kira? Kasih masukan Pak Eka. Pak Eka ngajar apa Pak Eka? Pak Eka ngajar kelas 6. Ya udah. Iya masih ya. Nah, misalnya IPA kelas 6. Nah, muncul langsung Bapak Ibu. Nah, di sini juga muncul pertanyaan-pertanyaannya. Ini pencarian kuis publik. Ini kuis, ini jumlahnya banyak sekali Bapak Ibu. Ada 3 juta kuis dan bertambah setiap hari. Karena setiap hari orang membuat kuis. Nah, ada jumlah pertanyaannya, ada 12 pertanyaan, 20 pertanyaan. Ini di sini jelas ya, ada untuk kelas 6. Untuk kelas 6. Ada 3.000 orang memainkan gitu ya. Banyak sekali. Nah, tapi banyak pengulangan juga ya Pak Jena. Banyak ya pengulangan karena banyak orang yang teleportasi juga nggak buat sendiri. Banyak yang nggak buat sendiri. Betul sekali. Nah, jadi kita butuh apa? Misalnya tema, sekarang kan tema ya. Tema 5 kelas 2 misalnya, tema 5. Kasih. Udah bukunya. Maaf Bapak Ibu, saya ada tamu sebentar. Baik, ya biasa urusan PJJ Bapak Ibu, mengumpulkan tugas dan ngambil tugas. Mengumpulkan udah PJJ lagi ya, udah mengumpulkan PJJ buku lagi paket. Ya, di sana? Iya, karena ada yang ini positif. Omikron. Iya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Mau kita coba mainkan juga bisa nih. Ada ini memainkan nggak setelah ini? Oh, mencetak kuis dalam format PDF. Oke. Kita coba, ini tadi kelas 2 tema 5. Ada yang ngajar kelas 2 Bapak Ibu? Kelas 2 tema 5. Adanya tema 2 kelas 5. Jangan sampai kebalik ya Bapak Ibu. Tema 5 kelas 2A ini. Mencetak. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, udah muncul seperti ini ada menu cetak. Kuis cetak. Nah, saat ini kan karena apa namanya COVID meningkat ini ada kebijakan boleh ini lagi ya PJJ ya. PJJ kalau yang siswanya mungkin nggak punya gadget, mungkin ini menjadi solusi Bapak Ibu. Klik saja gambar printer, kuis cetak.
Nah, muncul seperti ini, sangat rapi Bapak Ibu, udah nggak perlu repot-repot ngedit, ya, sangat rapi sekali. Nah, cuman di sini di bawah ini ada kunci jawaban. Nah, untuk kalau kita mau bagikan ke siswa, ini kunci jawabannya jangan diperlihatkan. Caranya ini checklistnya dihilangkan. Nah, jadi yang tahu kunci jawabannya hanya kita. Hilang kunci jawabannya Bapak Ibu. Nah, setelah ini Bapak Ibu, atau mau diacak pertanyaannya boleh. Acak jawaban juga boleh. Tapi kalau pemeriksaannya manual itu nyusahin kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu. Nah, atau mau dibuat apa namanya isian, berarti ini dihilangkan checklistnya. Ini kan PG nih, pilihan ganda. Kita mau buat isian. Nah, langsung jadi isian singkat Bapak Ibu. Lebih hemat kertas, tapi ngoreksinya biasanya lebih butuh waktu lah gitu. Gitu. Mungkin udah ngerjain di rumah gitu. Keenakan, nah, diubahlah ke menjadi isian singkat. Nah, tinggal di checklist saja. Setelah itu tinggal klik ini PDF. Nah, muncul deh. Tinggal dihubungkan ke printer yang terdaftar dan dicolokin ke laptop Bapak Ibu. Gitu. Tinggal print. Nah, atau mau disimpan dalam bentuk PDF, berarti save as PDF. Udah, tinggal simpan. Nah, tema 5 kelas 2, save. Oke. Kita bisa buka PDF-nya. Harusnya share screen aja ya. Saya ganti share screen. Oke, ini hasilnya tadi. Kita klik. Tunggu. Iya, muncul. Ini hasilnya Bapak Ibu. Sangat rapi. Ya. Mungkin lebih rapi dari skripsi Bapak Ibu. Oke, itu untuk mencetak kuis dalam bentuk PDF. Nah, sekarang mengedit kuis publik, Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke menu ini. Kita keluarkan. Nah, ini kan kuis publik tadi ya, Bapak Ibu ya. Tema 5 kelas 2. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Sini aja, salin dan edit. Ya. Klik. Iya. Sangat mudah ya Bapak Ibu. Tentunya ternyata cuman begini doang. Ya, emang seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu beban Quizizz ini aplikasi yang sangat mudah, ramah, user friendly, dan sangat membantu lah menurut saya. Ini laptop saya emang rada ini. Tuh. Apa? Loading. Loading, kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Bisa. Muncul ini lagi. Kalau Bu Santi siap-siap. Mau dibantu apa? Iya, mengedit kuis publik. Nah, ini udah muncul. Udah muncul. Nah. Oke, Bapak Ibu. Setelah muncul seperti ini bisa kita edit. Sunting pertanyaan ini. Nah, klik saja. Nah, mau misalnya, ternyata jawabannya salah, atau mau kita tambahkan, atau mau kita ganti. Nah, contoh benda yang dapat diukur dengan penggaris adalah lemari, buku, kursi. Atau kita mau ganti ini misalnya pensil. Nah, itu ya. Berarti ini juga bisa dong. Jawabannya ini kita ganti misalnya lapangan. Nah, contoh, ini contoh aja. Kalau sudah, klik simpan di bawah ini Bapak Ibu. Kalau batal, klik ini. Klik simpan.
urutannya juga bisa kita ubah Bapak Ibu. Tinggal klik ini, urutkan kembali. Klik. Nah, tinggal geser aja. Ya. Udah, klik simpan. Nah, ini kalau mau mengurutkan. Nah, ini mengedit kuis publik ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita ganti misalnya dari PG menjadi isian, isian menjadi kotak centang gitu. Kalau sudah, jangan lupa untuk klik simpan. Ini juga gambarnya, saya nggak mau ini nih gambarnya. Hapus, bisa. Nih. Ini ya. Oh, disimpan, simpan. Iya. Oh iya, untuk membagikan ke siswa, Bapak Ibu, banyak yang salah nih, bagikannya lewat sini. Bukan lewat sini ya, Bapak Ibu. Nah, untuk membagikan ke siswa, ini materi selanjutnya apa tadi? Mengatur, mengedit kuis publik, menggunakan fitur teleportasi. Oh, selanjutnya menggunakan fitur teleportasi. Saya buat baru aja, Bapak Ibu. Kalau untuk mau membuat kuis baru, klik di sini, buat. Di sini ada kuis, ada pelajaran. Kalau pelajaran itu ada presentasinya, Bapak Ibu, kayak PowerPoint gitu. Nah, kenapa Quizizz membuat pelajaran kayak PowerPoint? Kan udah ada PowerPoint, udah ada Google Slide. Nah, ternyata di Quizizz ini, Bapak Ibu, ini lebih kompleks, lebih komplit karena bisa diintegrasikan dengan kuis gitu. Nah, kalau di PowerPoint kan nggak bisa diintegrasikan sama Quizizz, sama kuis gitu. Kalau nanti hari Jumat kita pelajari ya Pak. Ya, jadi bisa interaktif Bapak Ibu, sambil siswa itu melihat presentasi, mendengarkan penjelasan, sambil diajak main game, jadi interaktif gitu. Jadi kenapa Quizizz ini PowerPoint, presentasinya ini interaktif gitu. Jadi itu membuat siswa akan semakin ini ya, semangat lah gitu. Baik, untuk membuat kuis baru, klik buat, kemudian klik kuis baru. Nah, misalnya kita buat saja IPA kelas 5, Sains. Klik mata pelajarannya Bapak Ibu, yang sesuai. Kalau nggak ada, ya klik aja apa aja. Ngasal juga nggak apa-apa. Nah, akan tetap bisa gitu. Syukur-syukur sesuai. Di sini IPA ya, kita klik Sains. Gitu. Berikutnya, ini kendala di laptop saya memang agak ini. Kita tunggu sebentar. Sebelum saya masuk ke menu teleportasi, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan jenis-jenis soal yang ada di Quizizz. Yang pertama ada pilihan ganda. Nah, klik saja. Misalnya, apa ya? Bu Santi, soal kelas 5 apa ya? Apa IPA? IPA ya. IPA tuh apa ya? Oh, contoh bahan konduktor. Contoh. Berikut ini yang termasuk konduktor adalah gitu ya. Ya. Misalnya sapu, kain, terus kain, besi, sama plastik, ember. Nah, untuk pilihan ganda Bapak Ibu, kita perlu ini udah menyala nih, artinya kita disuruh pilih jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Nah, jawaban yang benar kan ini, klik, akan muncul warna hijau, nah, klik simpan. Kemudian kita tambah lagi, ini PG ya, kita mau survei. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk survei ini tidak ada jawaban betul dan salah. Jadi semua jawaban akan dianggap betul. Gitu.
Ini juga bisa kita kasih gambar ya Bapak Ibu, gambar. Kalau audio dan video ini hanya untuk akun super. Betul ya Bu Santi ya? Betul. Iya, kalau gambar bebas. Nah, tapi nggak bisa keduanya. Kalau gambar aja, kalau tulisan aja gitu kan ya. Nah, contoh ini Sudahkah kalian paham oke. tentang Sudahkah? ini? Iya. Tentang materi kalor. Gitu. Oke. Ini juga boleh dijawab diisi menggunakan boleh gambar. pakai gambar yang seru, misalnya gambar yang lagi senang. Senang artinya Kalau sudah aku gitu ya. ini suka di sama gambar. Coba pakai gambar aja Pak di situ biar langsung. Oh, pakai gambar. Oke. Iya. Berarti ini kita hapus ya. Nah, oke. Kita cari gambar senang, bahagia. Senang, bahagia. Sama saja gitu. Berarti pertanyaannya diganti bagaimana perasaan kamu gitu ya. Enggak. Ya, buat sekreasi guru sih. Baik. Yang imot-imot aja, anak-anak tuh seneng yang imot. Kartun harusnya ya. Kartun. Inilah. Ini kan contoh aja ya. Nanti Bapak Ibu biasanya lebih. Silakan itu. Ini bisa langsung mencari Bapak Ibu, bisa langsung tergabung ke Google ya. Nah. Kalau yang belum, yang sedih. Nah, sedih. Oke, bahasa Inggris kayaknya lebih ini lagi deh, lebih banyak. Nggak ngerti bahasa Inggris saya Bu Santi, jangan geledek. Sambil buka Google Translate. Nah, ini aja. Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti materi ini? Gitu. Itunya dihapus, opsi yang lainnya Pak Jenal. Oh iya, hapus. Iya, cuman 2, boleh 4 juga boleh Bapak Ibu. Cuman ini kan hanya menggambarkan. Oh, boleh ditambah 1 lagi, biasa aja gitu juga boleh. Simpan. Oke, satu lagi. Pertanyaan isian singkat, Bapak Ibu. Bu Santi, apa soalnya? Perpindahan panas melalui benda padat disebut Jawabannya? Radiasi. Konduksi. Konduksi. Nah, ini cuma 1 jawaban ya? Apa mau ditambah? Tambah jawaban alternatif. Huruf besar, kecil nggak ngaruh ya? Enggak. Nggak ngaruh. Oke, Bapak Ibu. Jadi jawabannya akan seperti ini nanti. Atau kalau pakai spasi, kita tambah konduksi spasi gitu ya. Anak-anak tuh suka terus kasih spasi. Itu benda padat ya Pak? Benda, oh iya padat. Oh iya, kurang. Oke, terima kasih Bu. Kita simpan. Nah, kemudian pertanyaan terbuka. Untuk pertanyaan terbuka Bapak Ibu, ini semua jawaban akan dianggap betul oleh kuisis. Mau dijawab cuman 1 titik atau panjang berparagraf-paragraf, ini akan dijawab dinilai betul. Maka perlu koreksi manual. Nah, kalau pertanyaan ini biasanya saya hindari karena saya malas ngoreksi. Nah, jelaskan misalnya, pengertian. Apa Bu Santi? Jelaskan pengertian radiasi. Radiasi. Kalau yang teknik ini bisa dipresentasi Pak Jenal, jadi kita sambil menjelasin sambil ke bahas anak, ya. ngedengar pendapat anak gitu. Betul, sambil dibahas nanti gitu. Oke, ini cuma contoh aja.
Lanjut, itu pertanyaan ini drawing ya, Ya, seri. fitur terbaru. Nah, fitur baru dari Quizzes ini Bapak Ibu. Misalnya warnai ya. Warnai gambar atau paling gampang itu lingkari gitu. Ya. Nah, kita Soalnya kalau di HP itu kan agak susah juga kalau jadi kecil. Jadi agak susah kalau ngewarnai. oh gini aja berarti buatlah bangun segitiga. Oh iya, Ambil. boleh. Nggak ada hubungannya sama IPA, nggak apa-apa ya. Contoh aja. Udah simpan. Pak Jena belum makan siang ya? Segitiga. Oh iya, oke. Terlalu cepat ngetiknya, segitiga. Oke. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu di Quizzes ini, kalau di Google Form kan kita kalau mau menambahkan rumus matematika itu harus pakai add-on lagi ya. Kalau di Quizzes ini udah ada Bapak Ibu. Ya, Nah, ada FX. ini sisipkan persamaan. Nah, pakai rumus-rumus ini udah ya, Bapak Ibu bisa gunakan. Kalau di Google Form ini saya kesulitan pakai kalau mau pakai ini. Akar pangkat 2 dari Iya. 64. Contoh aja. Oke. Kurang naik. Klik memasukkan. Nah, sama dengan hasil dari. Nah, di sini kalau jawabannya mau pakai persamaan juga boleh. Tapi kan ini enggak ya. 8, 9, 10, 11. Nah, itu. Ini yang sangat memudahkan lah menurut saya. Di Google Form nggak ada. Walaupun saya juga sering menggunakan Google Form, suka juga menggunakan Google Form, tapi menurut saya ini memudahkan lah, sangat memudahkan. Oke, kalau sudah selesai Bapak Ibu, di sini kita mau edit di sini bisa atau langsung simpan. Kalau udah selesai, klik simpan. Mohon maaf Pak Jena, tadi akar Ya. pangkatnya ambil dari mana ya? Persamaan Bapak Ibu. Bu, nih di sini. Nih sisipkan persamaan. Ini banyak sekali ya persamaan yang bisa kita pakai. Rumus-rumus. Oh iya. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, mau langsung diklik buat gambarnya di sini boleh, melalui sini boleh, atau klik di sini juga boleh, simpan. Nah, munculnya sama ya. Kita misalnya mau cari gambar tadi apa? Bahan konduktor. Nanti kan muncul. Kita cari. Nah, gambarnya mau tentang bahan-bahan dan sifatnya. Ini misalnya. Ini contoh aja Bapak Ibu. Klik. Bahasanya pilih bahasa Indonesia. Karena ini latihan, kelas 5 ya. Kelas 5. Karena ini latihan Bapak Ibu, saya ini untuk kuis ini boleh dilihat orang atau enggak. Karena ini latihan Bapak Ibu, saya pilih tidak ya. Saya pilih tidak di private. Iya. Ini juga perlu kita ajarkan ke peserta ya Bapak Ibu. Ini termasuk bagian dari tadi materi di private. Ya, jadi hanya kita yang bisa yang bisa menemukan Bapak Ibu. Klik simpan. Oh, udah muncul. Nah,
Kemudian kalau untuk saya nih biasanya suka malas Bapak Ibu. Jadi saya pengen mengambil kuis dari punya orang. Nah, bisa juga Bapak Ibu. Kelas 5A. Kita tunggu, masih loading. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik di sini teleportasi dari perpustakaan kuis. Klik saja. Nah, langsung diketik. Misalnya materinya tentang IPA kelas 5 itu konduktor panas. Nah, cari aja, cari. Disesuaikan, maunya yang kelas berapa? Kelas 5. Mata pelajarannya apa? Sains. Jumlah pertanyaan nggak usah diisi, nggak apa-apa. Udah klik cari. Nah, kita pilih aja ini konduktor dan isolator panas, kuis IPA kelas 5. Bapak Ibu kalau ada tulisannya super, ini kalau pakai akun basic ini nggak bisa Bapak Ibu. Kalau di dalamnya ada konten super. Tapi kalau nggak ada konten supernya, boleh dipakai. Ini ada nggak ya? Ada video. Nah, ada video berarti ini nggak bisa Bapak Ibu. Nah, berarti kita pakai yang biasa saja. Contohnya ini. Kita klik saja. Nah, kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita nggak perlu buat Bapak Ibu. Kita klik saja tambahkan pertanyaan. Atau kalau mau cepat, langsung tambahkan semua 10 pertanyaan. Klik. Nah, udah jadi Bapak Ibu, kita punya 10 pertanyaan yang sesuai dengan materi yang kita inginkan, hanya beberapa detik saja. Bahkan tidak sampai 1 menit. Nah, cuman Bapak Ibu ini mungkin perlu kita review lagi. Kita perhatikan apakah jawabannya sudah betul, apakah masih salah gitu. Atau waktunya sudah cukup atau belum 30 detik itu. Kalau belum cukup kita tambahin atau mungkin kebanyakan gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pengaturan waktunya. Ini contohnya ini, jelaskan kan isian nih. Nah, ini mungkin nggak cukup nih 30 detik, kita ganti 2 menit. Maksimal itu 15 menit. Nah, kita 2 menit lah cukup gitu ya. Nah, nih, apa yang kalian lakukan saat pulang sekolah? 30 detik kayaknya kurang nih, 2 menit. Gambar bendera negara kesukaanmu. Nah, suruh gambar. Ini gambar satu hewan yang termasuk dalam herbivora. Nah, ini kalau gambar kan lama, nggak mungkin 30 detik. Kita ganti misalnya 5 menit gitu. Kalau udah tinggal simpan Bapak Ibu. Nah, tinggal kita kasih judul baru, kita mau apa? Tadi si konduktor panas. Nah, sama misalnya ini bahasa Indonesia kelas 5. Kemudian di sini karena ini latihan, sekali lagi Bapak Ibu, saya private. Kemudian simpan. Udah jadi. Nah, sekarang apa Bu Santi? Memainkan ya? Iya. Nah, tadi mengatur publik dan private quiz. Memahami pengaturan game, menyelenggarakan quiz dalam mode PR. Nah, oke. Kalau Bapak Ibu sudah buat kuis, terus pengen nyari di mana kuisnya, klik aja di sini Bapak Ibu, kuisku. Nah, di sini, ini yang baru hari ini saya buat nih, udah ada 3. Nah, boleh ngopi-ngopi dari punya orang. Baik, contoh kita mainkan, klik ini, apa tadi, menyelenggarakan kuis dalam mode PR. Ini Bapak Ibu, dalam mode PR, berikan pekerjaan rumah. Klik. Nah, di sini ada waktu yang Bapak Ibu bisa tentukan. Kita klik saja, maksimal 14 hari Bapak Ibu. Ya, 14 hari.
Jadi ini kan tanggal 9. Kita mau nih paling ini lama tanggal 22. Nah, jamnya tinggal ditentukan jam berapa, menit ke berapa selesainya. Nah, di sini kelihatan 12 hari, 23 jam, 11 menit. Oke. Kalau mau tidak ada batas waktu ini buat akun super. Bapak Ibu juga bisa menugaskan ke classroom, tapi itu nantilah pelatihan kalau udah ini lanjutan. Jadi bisa diintegrasikan ke classroom Bapak Ibu. Kalau sudah diintegrasikan ke classroom, begitu siswa mengerjakan, nilainya akan langsung otomatis muncul di classroom. Jadi kita tidak perlu koreksi manual. Selama ini kan Bapak Ibu kalau ngasih tugas di classroom, pasti Bapak Ibu cek satu-satu nilainya berapa gitu. Nah, kalau Bapak Ibu udah integrasikan di classroom, ini Bapak Ibu tidak perlu ngecek manual. Jadi otomatis sudah terkonversi ke classroom nilainya. Upaya peserta Bapak Ibu ini bikin default aja, karena kalau kita batasi, siswa harus membuat akun. Ya, Bu Santi. Betul-betul akan Jadi, menyusahkan malah. Biarin saja default. Kalau mereka melakukan beberapa upaya ya dikasih tahu aja yang diambil nilai yang pertama misalnya, atau biarkan saja sebagai latihan mereka untuk memperbaiki jawabannya. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah ini kalau dimatikan bisa ya Bu Santi ya? Bisa. Jadi siswa nggak tahu jawabannya apa gitu. Itu boleh. Nah, tampilkan kunci setelah jawaban kuis, ini juga bisa Bapak Ibu matikan. Nah, supaya nggak ketahuan nih jawabannya apa, dia juga mau nyoba berkali-kali kan malas juga nggak tahu jawabannya gitu. Harus nyoba-nyoba gitu, misalnya seperti itu. Nah. Oke, pertanyaannya diacak, pilihan jawaban diacak. Nah, kalau sudah musiknya ada di perangkat peserta, mau dimatikan juga boleh, misalnya supaya peserta lebih fokus gitu, itu bisa. Tapi di peserta juga bisa mematikan ya, Bu Santi ya? Bisa di pengaturan siswanya. Kalau sudah tinggal tugaskan. Nah. Pak Jena laptopnya lemot banget sih. Iya, ntar jangan sombong dulu. Ntar kalau udah ganti baru. Bapak Ibu, ini yang perlu kita bagikan ke siswa tuh ini, salin link. Klik salin link. Nah, ini otomatis link copied. Nah, berarti link sudah tercopy, Bapak Ibu tinggal share ke mungkin grup WA gitu ya, grup PJJ biasanya. Atau Bapak Ibu minta join pakai kode. Ke Chrome. Anak-anak kalau di saya justru malah lebih paham itu. Kadang kan kalau yang pakai link itu nggak ngerti deh, anak-anak suka ada kendala. Nah, saya biasanya ngakalinnya anak-anak buka browser, terus join myquiz.com, lalu tinggal kita kasih kodenya. Kode ya. Jadi ada dua cara Bapak Ibu. Ya, betul. Pertama salin link, kemudian Bapak Ibu bisa bagi ke grup, atau Bapak Ibu ini aja copy ini. Nah, ya. Jadi siswa nanti, tapi sekali siswa udah pernah bisa, kita ajarkan klik ini join my quiz, kemudian masukkan kode, nanti kesananya gampang. Saya udah sering sekali, udah nggak pernah ngajarin lagi, langsung minta Pak kodenya apa gitu. Iya, langsung anak-anak jadi langsung kode apa. Karena jadi kita tinggal ngingetin kodenya. Betul. Karena anak-anak ini belajarnya sangat cepat ya. Nah, gitu. Ini untuk apa namanya tadi mode PR ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya mau supaya kita bisa mengakses hasilnya, berarti harus dicoba ya Bu Santi ya. Boleh. Silakan Bapak Ibu, saya kasih yang mode PR atau yang ini aja ya? Yang langsung. Yang langsung suka berat. Ini laptop saya Bu Santi. Oh, begitu. Iya nggak apa-apa, tapi nggak saya share screen ya Bapak Ibu. Yang langsung tapi nggak saya share screen. Kalau share screen rada berat nih laptop saya. Oke, saya coba. Kalau nggak di share screen. Oke. Atau dari Bu Santi? Mode langsung.
Ya, silakan. Bentar. Saya jadiin itu ya, co-host ya. Oh, nggak ada co-host, adanya host. Ya, silakan Bu Santi. Saya Udah stop, bisa. saya stop ini dulu, share screen. Bentar. Udah. Kok belum berubah ini layarnya? Sudah loading. Ya, silakan Bu Santi. Baik Bapak Ibu, karena laptop Pak Jenalnya lemot, jadi saya coba ambil alih ya Bapak Ibu. Izin share screen ya. Biar bagi tugas Bapak Ibu. Oh gitu. Oke, siap. Jenal laptopnya Pentium berapa? Pak Adi nih ngeledek Pentium aja. juga ya. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung, 36. Oke Dari Bapak 40. Ibu, ini akun Quizizz saya. Kebetulan ini di endorse Quizizz ya, dapat 2 tahun akun super. Udah berjalan setahun. Oke, ini kuis saya yang pernah saya buat. Banyak sekali. Kita akan coba ini kelas Nah, ini Bapak Ibu, ini salah satu kuis untuk ulangan harian yang pernah saya buat ke anak-anak. Jadi saya sekarang kalau ulangan harian tema nggak pernah pakai kertas lagi. Saya cukup memberikan kode-kode kuisis. Setelah itu sudah deh, tinggal nanti lihat nilainya di hasil, lalu masukkan ke daftar nilai kita. Oke, yang mau kita praktekkan ini kemarin sudah berikan pekerjaan rumah, tadi sama Pak Jenal udah berikan pekerjaan rumah, dan yang ini kita akan mempraktekkan dengan mulai kuis langsung. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan, dalam kuis ini untuk memulai kuis langsung ada 2 pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Yang pertama, di sini ada mode klasik. Apa artinya mode klasik? Mode klasik itu jadi siswa bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya tanpa dikontrol oleh guru. Jadi misalnya Pak Jenal udah nomor 1 baru 2 detik langsung ke nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, itu di mode klasik. Nah, kalau saya biasanya kalau untuk mengajar online, ini untuk mengajar online ya Bapak Ibu, saya biasanya menggunakan mode kecepatan guru. Jadi, saya bisa bahas jawaban setiap soal, kemudian dan siswa tersebut tidak bisa berlanjut ke soal berikutnya sebelum pengaturan di saya di next-kan. Jadi seperti memberikan presentasi. Jadi siswa bisa lanjut ke soal berikutnya setelah kita mempersilahkan. Nah, di kurikulum Quizizz untuk peserta pengindasan Bapak Ibu diharapkan guru bisanya minimal di klasik dulu. Kita akan coba klasik ya. Ini kayaknya kalau 20 ke inian ya. Ke apa? Kebanyakan. Ya, Kita coba yang ini aja dulu. Yang seru-seru deh. Mana ya saya? Ada kondangan ini aja nih. Oke. Nah, ini untuk saya sudah mau melanjutkan ada tim, klasik, dan ujian. Kalau tim, untuk tim ini jadi siswa bisa dikelompokkan. Nanti mungkin di lanjutan atau silahkan diulik saja Bapak Ibu, nanti dicoba dengan siswa Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau ujian ini settingannya untuk sekali kalau tidak salah, kalau kita mengklik ujian. Tapi kita udah pilih klasik, kita coba klasik saja. Nah di sini, kemudian ini name factory saya sarankan sih tidak usah diaktifkan karena nama siswa akan berubah-ubah kalau kita aktifkan. Jadi saya tidak pernah
meng-on-kan name factory. Sudah, ini oke. Di sini juga kita bisa pilih ada random seri. Saya ini aja deh. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Oke, kita lanjut saja. Klik itunya, buletannya. Buletannya ya. Nah, udah lewatin aja. Udah lewat. Bapak Ibu silahkan saya coba bagikan ya. Ini tinggal kita klik. Nah ini salin link. Sebenarnya udah tercopy. Lalu saya akan coba di ini ya di apa di chat. Zoom chat. Chat Zoom. Chat Zoom. Sama Bapak Ibu juga nanti ke muridnya atau ke peserta bisa dikasih tahu. Jadi ada dua cara, ada yang apa melalui joinmyquiz.com atau kita bisa bagikan linknya. Ini udah sering ini udah mungkin di pelatihan kuisis yang lainnya juga kuis ini udah sering digunakan. Temannya Mas Nadim, oh iya. Saya anak buahnya saya. Oke Bapak Ibu, nah jadi kita sambil menunggu murid-murid kita bisa jelaskan juga di sini kayak fitur-fiturnya. Di sini ada untuk link. Nah, kemudian ini Classroom untuk diintegrasikan ke Classroom, ke Teams. Kemudian ini saya kurang tahu nih ini tanda apa. Nah, dan Bapak Ibu sebelum kita klik mulai di tampilan Bapak Ibu tentu saja belum bisa dimulai ya. Nah ini juga ada pilihan tema bisa dipilih. Apakah mau back to school, summer, winter? Kita coba yang mana ya? Back to school. Akan berubah. Tapi terlalu rame ya Bapak Ibu. Kita coba satu-satu nih. Summer aja. Kemudian ini apa nih? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Ini klasik. Oke. Ini bisa di on off kan misalnya terganggu silakan dimatikan. Kalau misalnya untuk seru nambah semangat silakan ini merah artinya salah ya Bapak Ibu, salah dalam menjawab. Ini papan peringkatnya ada 13 peserta. Kita bisa lihat juga pertanyaannya di sini. Ini tentang kartun ya. Kalau di kelas biasa lebih seru lagi. Nggak salah kan ada jawaban salah, saya salah gitu. Jadi kalau anak-anak di kelas tuh bisa lebih seru lagi sebenarnya. Mereka itu. Silakan hanya 8 pertanyaan. Pak Jenal, ini siapa nih nama teman SpongeBob? Tahu nggak? Itu Pearl, apa bacanya? Pearl, apa? Iya. Aku juga nggak tahu Pop yang mana. Ternyata ada 3 ya orang yang benar, 5 orang lainnya salah. Bapak Ibu berarti nggak nonton kartun. Sesekali boleh nonton kartun Pak, bosen lihat berita terus. Nah ini Pak Jenal, ini apa nama penyanyi asal Korea? Pasti. Apa ya?
Tapi ini banyak yang bener. Itu 11 bener semua. Masa Pak Jenal nggak tahu? BTS. Oh iya. Nah, ini game apa nih? Ada yang salah 2 orang. Jadi di sini bisa dilihat juga nama kota Naruto tinggal. Konoha. Ini temennya siapa ini TA saya juga lupa. Udah lama. Esan. Oh, ini Esan. Teman Upin Ipin Saya yang udah paling lama kaya. juga nggak nonton kartun. Ini Grizzly. Nggak tahu ya, anak saya yang tahu. Yang mana Grizzly? Ya, yang coklat. Oh, yang coklat. Wah, ibu penggemar sekali ini sepertinya. Nama karakter utama anak perempuan ini Rara. Betul. Kemudian tokoh Tayo, kadang pusing ini yang warna apa Biru, ya? biru. Weh. Yang biru. Kita lihat nih, siapakah pemenangnya? Rata-ratanya 73. Jadi kalau dinilai berarti KKM kelas ini di 73 ya Bapak Ibu. Kita bisa langsung kelihatan nih. Dan ternyata yang menang, ini temennya Mas Danim, ungu semua. Artinya dia semuanya benar dan secara beruntun benar. Ini siapa temennya Mas Danim? Bisa dibuka mikrofonnya. Halo? Wah, tidak ada. Jangan-jangan Pak Jenal nih. Bukan. Oh, bukan. Ya, ini bisa dilihat. Nah, udah ini akurasi bisa kita analogikan sebagai nilai ya Bapak Ibu. Jadi persenannya diabaikan saja. Jadi ini KKM kelasnya berarti 75, rata-rata kelasnya di 75. Kemudian yang paling tinggi nilainya temannya Mas Nadim, kemudian Aijubaidah, Nita, nah sampai yang terbawah. Ini ada yang belum selesai, kalau ada kolom hitam artinya siswa tersebut belum selesai mengerjakan soal. Oke, kita coba akhiri saja. Nah, ini dari pertanyaan tadi udah terlihat. Pertanyaan nomor 1, ini ada 12 peserta menjawab benar dan 4 salah. Rata-rata juga udah ada di sini, hanya 5 detik. Nah, udah selesai. Ada nih. Oke. Udah. Ini Bapak Ibu ini bisa terlihat di sini. Pak Admin, beliau salah di question nomor 6. Kemudian Bu Nur Aisyah juga nomor 6. Kemudian kita bisa lihat ini nih Pak. Rata-rata apa ya? Jadi soal nomor 1 itu 75%-nya benar. Soal nomor 2 dijawab benar semua oleh semua siswa. Dan yang paling salah, banyak salah ini. Pertanyaan nomor 6. Belum diajarin Bu Guru itu. Pertanyaan nomor 6. Nah, ini banyak yang merah. Jadi kita bisa menganalisis soal kita ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat di sini persentase. Sudah. Dan laporan ini tidak akan hilang, akan ada. Kita keluar dulu. Akan ada di hasil. Jadi kita, nah ini sudah ada. Barusan saya memainkan kuis dunia anak zaman now. Jumlah pesertanya 16 siswa dan rata-rata kelasnya 77. Kita akan lihat. Nah ini Bapak Ibu laporannya. Bisa dikelompokkan berdasarkan peserta, pertanyaan, keseluruhan, dan ini tema. Apa ya ini tema? Oke, kalau peserta ini yang tadi akan ada juga, jadi tidak usah khawatir hilang.
Nah, nilai seperti yang sudah tadi saya singgung, jadi ini. Jadi temannya Mas Dadim kalau mau masuk ke buku nilai, nilainya 100. Kemudian M. Agustin 100. Jadi kalau skor ini diabaikan saja, karena ini hanya untuk seru-seruan saja. Kemudian Jainal 88. Anda salah. Kemudian yang ini Bu Yanti 38. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu. Kemudian kita mau lihat pertanyaan yang banyak. Nah, ini benar semua BTS. Tadi yang banyak salah tuh yang merahnya banyak. Wah, ini karakter Grizzly. Ternyata pada salah ya. 6 peserta salah. Yang benar hanya 7 peserta. Oh, jadi sangat detail sekali laporan-laporannya. Kalau ini secara keseluruhan. Yang merah artinya salah. Tuh. Itu Bapak Ibu untuk kuis. Oke, terima kasih Bu Santi. Itu materi hari pertama Bapak Ibu. Sebetulnya udah selesai materi hari pertama. Cukup mudah nanti. Jadi Bapak Ibu juga nanti waktu pengimbasan cuman memberikan materi itu aja ke peserta pengimbasan. Rasanya sangat sangat mudah. Apalagi kalau Bapak Ibu berkelompok. Kayak saya sama Bu Santi ini. Saya ada kendala, ada yang backup. Ada kendala di laptop, ada yang backup. Gitu. Jadi harapannya nanti, kecuali Bapak Ibu langsung ya tatap muka, itu pakai fokus di kelas atau di ruang guru lah gitu. Itu nggak masalah ini mau sendiri. Tapi kalau berdua, minimal berdua itu akan lebih lebih aman lah gitu, cari aman gitu. Walaupun sebetulnya saya juga bisa ini sendiri, selain kalau sendiri itu mungkin monoton gitu, apalagi Pak Adin, Pak Eka ini udah bosen lihat saya kan. Gitu. Kalau saya hadirkan Bu Santi yang cerewet kan, ada ini suasana baru gitu ya Pak Adin ya. Seperti itu, tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Diskusi Pak Jenal? Diskusi, iya. Atau kasih game lagi juga nggak apa-apa kalau masih ini. Atau mau langsung mengumpulkan tugas, nggak masalah. Saya belum buat classroom-nya Bapak Ibu, mungkin nanti ya, sore saya share classroom-nya sekalian. Insya Allah tugasnya nggak berat lah Bapak Ibu, tugasnya ringan karena ini sudah hampir semua sudah menguasai gitu. Baik, silakan yang mau diskusi Bapak Ibu. Oke Pak, boleh berdiskusi sekalian bertanya. Siap. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Zen dan Bu Santi beserta teman-teman yang lain. Saya Bu Siti Asyatul Wakidah selalu mengikuti setiap ada acara ya dari awal, dari Guru 21 abad 21 sampai sekarang. Oke Pak, yang saya tanyakan ketika nanti kita pengimbasan itu ke guru-guru, misalnya ke teman-teman guru kita, apakah itu berbentuk video dan apa boleh ketika rapat, misalnya rapat sekolah, kita mengisi dengan pengimbasan itu kemudian divideokan, itu berbentuk tugas atau bagaimana? Terima kasih Pak Jainal dan Bu Elis. Santi mau jawab? Kan Pak Jenal yang ini yang tugasnya. Jadi tugasnya Bapak Ibu boleh dalam bentuk foto, boleh bentuk video. Laporannya ya, bukan tugasnya, laporannya. Kalau tugasnya ya mengimbaskan itu, tapi laporannya boleh dalam bentuk foto, boleh dalam bentuk video. Nah, terus apa boleh pada saat rapat sekalian pengimbasan? Ya silakan saja, itu diatur aja Bapak Ibu. Yang penting di dokumentasi itu nanti kelihatan mungkin ini kuisisnya, layarnya ditampilkan kuisisnya, terus ditampilkan foto atau video Ibu sedang membimbing peserta membuat kuis gitu. Paling seperti itu. Jadi boleh foto, boleh video. Kalau video akan lebih detail barangkali, tapi mungkin
kita kesulitan kalau bikin video. Atau foto, beberapa foto dikolasekan menjadi mini video, nah itu silahkan saja. Itu format laporannya seperti itu. Kalau yang penting sih targetnya nanti Bapak Ibu melatih minimal 10 guru. Seperti itu. Dan emang harus dimainkan kan Pak Jenal, yang 10 guru itu harus memainkannya ke siswa. Yang 10 guru ya? Ya, yang 10 guru diimbaskan itu diharapkan mainkan juga di kelas mereka gitu. Oh iya. Nah, itu tambahan dari Bu Santi. Terima kasih Bu Santi. Oke, siap Pak, siap. Kalau peserta pengimbasannya bandel nggak mau memainkan, gimana Bu Santi solusinya? Itu nggak dapat sertifikat. Oh, pesertanya ya? Pesertanya Oh iya, dapat jadi sertifikat. betul. Pesertanya nanti Bapak Ibu, 10 orang minimal itu yang Bapak Ibu imbas, itu akan dapat sertifikat apabila memainkan ya. Memainkan, minimal memainkan. Bapak Ibu nanti tinggal minta buktinya. Bapak Ibu minta buktinya, screenshot kayak apa, foto gitu. Hasil, berarti hasilnya ya, hasil kuisnya. Minta screenshot, Ibu minta screenshot hasil kuis Bapak Ibu yang Bapak Ibu imbas tadi. Jadi kan Pak Jenal, Bapak Ibu guru yang sekarang ikut pelatihan ini, yang hari ini, ketika siap mengimbaskan, Bapak Ibu itu sudah memperoleh gelar school trainer. Betul, ya. Nah, jadi Bapak Ibu tuh kalau tidak salah tuh sekarang dapat sertifikat juga 32 jam. Kemudian dapat akun super. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu mengimbaskan lagi ke minimal 10. Nah, 10 guru yang Bapak Ibu ajarkan dapat sertifikat 32 jam. Kemudian Ibu juga akan dapat sertifikat sebagai narasumber, gitu ya? Betul, iya. Betul kan? Gitu kan kalau tidak Betul, salah? iya. Gitu. Berarti yang 10 guru, minimal 10 guru yang kita imbas itu juga dapat sertifikat Bapak Ibu? Dapat, ya. Oke, Kalau dia siap. mengerjakan tugasnya. Ya, kalau Ya. dia lulus mengerjakan tugas. Yang Misalnya menentukan, tugasnya itu yang kita sampaikan, misalnya tadi cara pembuatan kuis. betul, iya. Sampai guru itu misalnya memberikan tugas ke siswa, misalnya Memainkan, Pak. memainkan dengan Memainkan siswa. ke siswa. Boleh deh. Nanti insya Allah Pak. Iya. Terima Ada kasih lagi? Pak Zian dan Bu Lis. Sama-sama. Ada lagi? Tadi Bu Nita mau nanya tadi? Nggak jadi? Angkat Ya, tangan. jadi Oh, iya. tadi Oke. sempat keluar. Silakan Bu Nita. Ya, kemarin saya sempat tanya tuh kan ya ke Pak Zainal, kayak pengimbasannya seperti apa. Nah, kemarin ketika Pak Zainal yang ngasih materi kan teman-teman di sekolah kan nggak terlalu paham ya. Terus saya kan ngajarin tuh. Nah, kalau misalkan itu dijadikan salah satu orang itu lagi gitu loh, maksudnya Nggak apa-apa. yang tanya ke orang itu lagi gitu, ke teman saya yang ketika kemarin yang pematerinya Pak Zainal gitu. Iya, nggak apa-apa. Terus itu Pak Zainal kan itu makanya kemarin aku tanya itu harus pakai infocus atau gimana. Masalahnya kemarin itu belum lama di sekolah itu infocusnya hilang gitu. Pada saat pengimbasan boleh nggak, maksudnya kita apa bikin Zoom aja gitu, tapi di tempat yang sama. Boleh. Jadi, tapi nanti jadi gitu mungkin ketika kan memang masih baru ya, banyak yang masih baru. Kalau aku beneran semenjak corona itu ngatik sendiri nih puisis kan, jadi lebih dulu tahu lah ya. Jadi ketika kemarin sama Pak Zainal dikasih materi, teman-teman nanya gitu ya, jadi terus aku yang nerangin ke mereka, karena kan ya memang orang-orang yang udah tua gitu ya, rata-rata harus nggak bisa dari sini aja, nggak bisa dari Zoom aja. Jadi mereka tuh harus beneran dituntun. Ini tuh kesini dulu, ini kesini dulu gitu. Gini aja Bu Nita, nggak perlu pakai infocus. Kayak ini aja, mode rapat. Nanti Bu Nita di depan, terus sambil keliling gitu. Gitu nah, aja. Iya maksudnya gitu bisa ya Pak? Boleh, gitu nggak masalah. Yang penting kelihatan nih sedang membimbing gitu loh. Dan nanti kan ada hasilnya.
Jadi akunnya kalau nggak salah diminta emailnya ya, yang peserta yang dibimbing ya, Bu Santi ya. Nama gurunya, emailnya apa? Akun kuisisnya ya. Iya, akun itunya. Ya, emailnya aja, emailnya. Email buat sertifikat sih, kalau tidak salah email. Oh, buat pengiriman sertifikatnya. Buat Iya. pengiriman sertifikat. Ya, nanti kita kasihlah formatnya, Bu, untuk pelaporan pesertanya. Gitu. Yang penting Bapak Ibu siapkan dokumentasi aja pada saat pengimbasan itu. Tidak perlu 2 hari kayak kita ini ya Bapak Ibu, sehari juga cukup. Yang penting ada hasilnya, betul-betul ada hasilnya. Mereka memiliki akun kuisis, bukan pura-pura foto gitu ya. Jadi betul-betul mereka punya akun kuisis, membuat kuis dan memainkan. Itu aja, sampai di situ aja udah cukup. Kalau membuatnya juga kan nggak harus membuat sendiri, bisa teleportasi gitu. Itu diajarkan aja teleportasi, pasti mereka senang dan mau mengerjakan daripada buat sendiri itu lama. Daripada Google Form kan harus buat sendiri manual satu-satu gitu ya. Kalau ini kan sekejap udah langsung dapet soal gitu. Sebenarnya kan lebih gampang kuis ini. Oke, ya terima kasih Bu Nita. Sukses pengimbasannya. Insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu? Ini yang SMP kan udah mau pulang Pak Adin. Masih nanya. Belum. Ya silakan Pak Adin. Sampai jam 4 kita. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore Bapak dan Ibu. Terima kasih nih Pak Jenal dan Ibu Santi. Mohon izin bertanya. Ini untuk pengimbasan. Kebetulan kita di Zoom ini satu sekolah ada 6 orang. 6 orang. Kebetulan luar biasa. Nah, guru kita di SMP 17 itu kalau tidak salah ada 46. Kita sedang berebut peserta ini. SMP sebelah kan ada SMP sebelah. Nah, itu dia saya bilang kita laksanakan kolaborasi ya. Misalnya pengimbasannya kolaborasi nanti bisa tampil seperti ini melalui virtual gitu. Kita undang juga tetangga-tetangga ya siapapun gitu. Betul ya. Boleh rumah tangga yang di rumah juga boleh kan? Ikut, nggak seperti guru. Harus guru ya Pak Jan? Diutamakan guru dulu karena guru, kan ya? Yang langsung mendapat manfaat ini guru, kemudian siswa gitu. Ya. Guru. Sebetulnya pertanyaan pokoknya boleh nggak gitu kan 6 orang kolaborasi tetapi pengimbasannya memenuhi 60 orang. Boleh. Gitu aja. Boleh ya Bu Santi ya? Boleh Pak, banyak kok yang lain juga. School trainer yang lain. Yang penting itu pesertanya satu school trainer minimal kan 10. Berarti kalau 6 ya 60 gitu. Minimal. Ya, berarti boleh ya. Tapi saya yakin mah SMP 17 bisa menghadirkan 2.000 peserta. 600. Ya. Kalau orang tua saya bisa, Pak. Oke, terima kasih Pak Adin. Itu ya Bapak Ibu, jangan khawatir masalah pengimbasan karena Bapak Ibu bisa kolaborasi sama peserta yang lain. Kalaupun kesulitan bisa ke saya, nanti saya bantu carikan peserta. Sekaligus kalau perlu kita fasilitasi. Ada peserta bayaran Pak Jenal, jangan-jangan. Gimana? Peserta bayar? Boleh. Peserta bayaran ya? Oh, peserta bayaran, nggak ikut ngerjain tapi terima sertifikat gitu. Iya, ikut tapi dibayar dia Pak. Oh gitu. Buat jadi peserta. Dibayar dari peserta. Boleh tuh kalau ada Pak Adin. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Ada yang angkat tangan nih? Oh udah, Pak Adin udah tadi. Putar kuis. Nanti hari Jumat. Ini ada Bu Santi, dari kolom Zoom chat nih. Izin bertanya melalui chat karena di jalan. Untuk pengimbasannya berarti harus nunggu dapat sertifikat school trainer ya. Gimana Bu Santi untuk pengimbasannya? Nggak perlu ya, nggak perlu langsung. Nanti setelah materi hari Jumat kan selesai nih Bu. Kurikulum yang harus didapatkan oleh school trainer kita udah kasih nih dari super trainer hari Jumat. Nah, setelah hari Jumat Bapak Ibu guru sudah bisa mengimbaskan. Nanti dikasih
form itu kan kesanggupan pengimbasan ya Pak Jenal. Komitmen, iya form komitmen. Form komitmen, kemudian nanti diisi, kemudian akun Bapak Ibu akan disuperkan 4 bulan, kemudian mengadakan pengimbasan. Betul, iya. Gitu. Jadi Ada begitu kita selesai nanti Bapak Ibu langsung nanti diberikan form komitmen untuk mau pengimbasan atau enggak gitu. Kalau mau pengimbasan dikasih akun super 4 bulan, kalau enggak mau dikasih 1 bulan gitu Bapak Ibu. Tapi enggak dapat itu sertifikat sebagai school trainer gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau menurut saya sih sebaiknya lakukan pengimbasan karena cuma 10 guru dan dapat akun super 4 bulan. 4 bulan ini kalau beli Bapak Ibu 120.000 karena sebulannya 30.000 gitu. Jadi lumayan lah gitu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah merasakan punya akun yang super, ini sangat terbantu sekali. Untuk persiapan mengajar itu hanya butuh beberapa menit. Kita punya materi dan soal atau kuis yang sangat menarik gitu. Ada pertanyaan lagi Bu Santi? Untuk musik yang ada di Quizizz, apakah bisa kita custom atau musik kita sendiri? Tidak. Nggak bisa, ya. Ada beberapa pilihan musik, tapi musik dari Quizizz, bukan musik kita sendiri. Gitu. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arif ya? Ya, silakan Pak Arif. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Pak Arif. Ya, feedback ya suara saya ya. Sedikit, tapi nggak masalah. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Jenal. Ini ada 3 surat masuk ke redaksi komunitas guru digital. Wis. Untuk melakukan pengimbasan di komunitas guru digital. Dalam hati saya juga mau pengimbasan. Iya. Sebentar, saya matikan yang satunya dulu ya. Wah, sibuk sekali ya Pak Arif ini. Oh, luar biasa dia mah ketua Kota Bekasi. Biasa di luar, biasa ngamen. Jadi ada 3 surat masuk ke redaksi kami untuk melakukan pengimbasan Quizizz. Ini apa jangan-jangan dari Pak Jainal dan dari Bu Santi ini ininya nih? Bukan. Yang apa sih, kita juga sangat terbuka gitu dan saya persilakan gitu. Karena kalau saya bisa kolaborasi di sini dengan Pak Adin, dengan Bu Mela, dengan Bu Diat dan teman-teman di 17. Karena minimal cuma 10 ya. Jadi alhamdulillah walaupun kami di komunitas guru digital memang ini materi sudah lama pernah kita sampaikan di pelatihan-pelatihan kami dan baru kali ini saya ikut TOT-nya. Selama ini ikut TOT-nya TOT bidang lain gitu. Nah, ini makasih Pak Jainal, Bu Santi mengakomodir untuk teman-teman guru di Bekasi. Mudah-mudahan melalui Quizizz ini bisa lebih baik gitu ya penyampaian pembelajaran kita. Nah, boleh kalau saya bertanya, kan ada toko sebelah tuh yang sama platformnya dengan Quizizz. Apakah kita juga jadi trainer di Quizizz? Bisa, di toko sebelah juga bisa. Contoh, nggak boleh sebut namanya ya? Boleh. Inisial aja deh, Kahot gitu. Trainer Kahot. Iya. Itu boleh nggak itu? Jadi trainer Quizizz juga, trainer Kahot juga, gitu gimana Pak Jenal? Terima kasih banyak Pak Jenal. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Arif. Ini luar biasa Pak Arif, masa jadi peserta itu seperti ngajarin bebek berenang gitu. Makanya sebetulnya ini udah luar biasa. Pasti Pak Arif itu udah lebih dulu nih kenal Quizizz, bahkan Google Workspace for Education juga Pak Arif lebih kenal dulu, walaupun nggak ikut sebagai certified trainernya gitu. Baik, terima kasih Pak Arif. Tapi untuk Kahoot itu label yang berbeda dari Quizizz, jadi sepertinya trainer untuk Quizizz ya sebatas untuk Quizizz saja, jadi belum bisa mengaku gitu. Kalau membawakan sih silakan membawakan pelatihan sebagai Kahoot ya, pelatihan Kahoot. Tapi mengaku sebagai trainer Kahoot itu yang menurut saya nggak boleh gitu. Jadi mungkin dikemas judul pelatihannya, jangan bukan. Maaf, maksud saya begini.
ketika kita sudah jadi trainer di Kahoot, Quizzes, ketika kita udah jadi trainer di Kahoot, kita jadi trainer juga di Quizzes, boleh nggak? oh nggak masalah, Oh, itu. nggak masalah. Kalau saya kan kemarin, saya pernah jadi pegawai Indomaret, kan nggak boleh jadi pegawai Alfamart. Betul? Iya. Betul. Boleh. Tapi saya salut sama Indomaret dan Alfamart loh Pak Jainal. Demi menggaji para karyawannya itu semua barang-barang dagangannya dijualin ya. Iya. Gaji pegawainya. Saya jadi prihatin, jadi ikut beli saya. Mangga, maaf bercanda. Oke, Jadi boleh ya, intinya boleh ya Boleh. ketika kita udah jadi trainer di Kahoot, jadi trainer di bisnis juga boleh ya. Boleh, betul sekali. Oke, terima kasih. Mau ajak saya juga boleh Pak Arif ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Arif. Luar biasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, sebelum kita tutup. Pas nih 15.30 pas azan asar juga. Kalau sudah cukup mungkin bisa kita akhiri ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Kayak nggak ada. Pak Adi Yusuf, ada Pak Adi Yusuf ya? Menyimak nggak? Hadir Pak. Oke, Pak Adi Yusuf, mohon maaf, kaos kuisisnya baru nyampe hari ini sebagai reward ya. Siap. Nanti Bisa buat pakai buat pengimbasan nih, Pak. dalam waktu dekat saya kirim ke sekolah aja ya, Al Ismah ya. Ya, boleh Pak. Buat Karena pengimbasan kayaknya bagus. iya, lebih keren kalau pengimbasan pakai kaos kuisis nanti. Bapak Ibu bisa membeli ke kuisis langsung. Baik. Ya, di Tokopedia. Ada di Tokopedia Bapak Ibu. Ada merchandise yang lain juga ada. Pak Jenal, izin Pak Jenal, nanya dikit Pak Jenal. Ya, silakan Pak. Masih bisa nggak ya? Pak Adi, silakan. Saya tadi Putus Pak Adi. Halo. Putus. Terputus. Putus Pak Adi. Itu Pak Jenal di chat ada yang nanya tapi udah saya jawab sih. Ya. Apakah guru imbas dapat akun super juga? Tidak, tapi Tidak. bisa memiliki 1 bulan seharga 25.000. Iya, atau ini Bapak Ibu mereferral, menyarankan akun lain untuk membuat akun kuisis. Nanti dapat 1 bulan. Iya, Itu aja. pakai program referral itu, Pak. Pak Adi kayaknya hilang ya. Baik, mungkin nanti akan saya tanya via Japri aja ke Pak Adi. Barangkali cukup ya Bapak Ibu. Ini kebetulan sudah azan dan yang SMP kayaknya mau siap-siap berkemas untuk pulang ya. Pak Adin, Pak Arif, dan teman-teman di SMP 17. Ada di SMP 27 juga Pak Abdus Salam. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Saya senang sekali antusiasnya Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Kita ketemu lagi Bapak Ibu hari Jumat. Sengaja kita kasih spare waktu 1 hari supaya Bapak Ibu tidak terlalu kebanyakan pikiran gitu. Baik, kami pamit Bapak Ibu. Terima kasih, sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Foto ya? Oh ya, boleh kita foto. Oke, silakan dibantu untuk ini ya. Dibantu untuk screenshot. Silakan aktifkan kamera. Yang mau berkenan aktifkan kamera. Boleh dibantu screenshot. Ya udah, oke, dari aku Pak Jenal. Ya. Oke, Bapak Ibu siap ya? Hitungan ketiga, slide yang pertama. 1, 2. Bentar, saya ini dulu. Saya share dulu. Lama dibuka WA. Bentar Bapak Ibu, belum kebuka WA-nya. Udah, saya udah dapat.
Oh, udah dapat. Oke. Udah senyum Udah. dari tadi nih. Ini nunggu. Udah kering tuh Pak Adin. Oh, udah kering, Oke, ya udah. saya udah dapat screenshotnya, nanti bisa langsung saya kirim ke grup. Baik, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenal, Bu Santi. Dadah.